Saya Gus Dur jarine jenengan sampean iki wali, tapi FPI kok gak kualat-kualat sih? Nah. Mana katanya sampean wali, tapi kok isi ono FPI ku. Lah, ini diam-diam saya bertafakur. Karena apa? Karena al ulama warasatul anbiya. Duduk apa? Duduk habaib warasatul anbiya. Tapi al ulama warasatul anbiya. Nggih. Jadi pewarisi para nabi. Lagi Imat ini termasuk al ulama. Aja lara, aja anu sampean, aja wedi. Lek cara mukibinan sampean sing bin mukibin ambek aku ya ado tange rek. Ayo njaluk tanding bangun omah Habib ping pira sampean? Ayo. Ngekei sepeda motor Habib ping pira sampean? Ngekei mobil Habib ping pira sampean? Ayo. Lek cara hitung-hitungan mukibin. Ngoten lho kanca-kanca nggih. Dadi sak mangkin muncul ijtihad baru yang dari Ki Imat. Buktekno lek awakmu ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Ojo kau kotori Rasulullah. Ya, hanya satu, jangan kau kotori jiwa perjuangannya Rasulullah. Tunjukkan akhlakmu. Ngono lho Kang. Perlu sampean pahami iku. Ojo terus bin mukibinan tok ae, ngoten nggih. Jadi lah sekarang ada yang namanya Kiai Imat mau menjadi mujaddid baru kok dipermasalahno. Nah. Betul dong nggih. Dituduh khawarij, dituduh sembarangan pun. Lah niki ini kawan-kawan semua adalah tinggalane orang-orang yang menghancurkan negara Republik Indonesia. Yang menuduh ini itu, kita tidak diberi kebebasan di dalam berpikir. Rumangsane sing oleh berpikir iku mung wong Yahudi tok ta. Non rumangsane sing oleh berpikir iku wong Inggris tok ta. Di Saudi Arabia itu banyak orang alimnya orang Indonesia yang ada di Saudi Arabia. Syekh Yasin Padang, Syekh Sambas, Syekh Minang, Syekh teko di pulau niko lho, Karimun Jawa. Kata para alim-alim yang ada di Makkatul Mukarramah itu dari orang Indonesia. Syekh Nawawi Banten iki anak putune Kiai Imat niku Syekh putune Mbah Nawawi. Lah niki Syekh Nawawi mujaddid baru. Sekarang ada mujaddid baru tentang masalah pernasaban. Kok jadi masalah? Dan niki lho kanca-kanca sedaya. Padahal ilmu yang sudah diambil yang jarang dipelajari oleh orang adalah ilmu nasab, ilmu faraid, ambil ilmu apa sih? Telu, falak, rodok berkurang. Padahal niki adalah ilmune wong santri. Ngoten lho nggih. Kanca-kanca sedaya, dadi kanca-kanca aja napa jenenge aja terpengaruh ambek omongane manise wong. Nggih, jangan terpengaruh oleh manisnya orang. Kalau saya Masya Allah dengan adanya munculnya Kiai Imat ini sebuah penolong kepada saya. Mantun kula Kiai Nur Ihya. Oh nggih monggo. Alhamdulillah wau sampun dipun sampaiaken dening panjenenganipun Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar, sampun lengkap, sangat-sangat lengkap, luar biasa lengkapnya. Saya tadi malam sepakat sama Kiai Haji Maduddin Usman untuk tidak menyampaikan yang terlalu
manas-manasi. Sebab siang iki nggih hawane panas, ditambahi panas mboten sae ngoten. Tapi ternyata Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar malah tambah ganas ya. Tambah ganas. Yang paling dan yang penting kita ingat adalah kata-kata viralkan, sembrol. Kata-kata sembrol ini. Ternyata nasabe sembrol. Sembrol niku basa napa Pak Bu? Campuran Jawa Madura. Lah Jawara Pendalungan. Sembrol. Enggak bener. Bujui ngapusi gedabrus. Nah niki. Ngeten niki lho contone niki wau. Beliau lesehan sama, duduk sama, rendah, berdiri sama, tinggi. Niki jenenge akhlake kiai. Nek akhlake Habib mboten. Wah. Kok ini sapa? Aku iki cucu Nabi. Kon go ra ana apa-apane karo aku lah. Kawula sak rencang-rencang kalian KRT Fakih itu bagus Nur Fadil, beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Maduddin Usman sudah sangat mantep madep ngasilake ing pikarep bahwa nasab Alawi itu batal. Batal, tidak tersambung lagi. Saya tidak mengikuti teori murni dari Kiai Haji Maduddin Usman saja, tetapi saya juga meneliti. Untuk anggota PWI dan para santri putra-putri, tolong cari 3 kitab saja dulu. Kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, karya Imam Bahauddin Al-Janadi. 2, PR anggota PWI nggih. Para kiai, para santri, cari kitabnya. Terus yang kedua, kitab Al-Burqatul Musiqah fi Dzikri Libasil Khirqah Al-Aniqah. Ini internal karya kalangan Ba'alawi, yakni Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibud Darok bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Kholik Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah. Yang ketiga, kitab Tabaqatul Khawas. 3 tok niku mawon kangge mbuktekno nek mangke lambe kula niki ngawur. Para yai monggo wajib memiliki 3 kitab ini untuk menentukan, memastikan nasabnya habaib itu kloningan, modifikasian atau asli sesuai dengan data yang ada dalam kitab-kitab nasab, sejarah, tobakot dan lain-lainnya, baik dari internal mereka ataupun eksternalnya. Cari kitabnya, pasti akan berbeda-beda dalam menyimpul atau mengasumsikan, memahami isinya. Ternyata kitab-kitab internal Ba'alawi niku bermasalah. Kitab eksternal Ba'alawi yang ditahqiq, disalin oleh Ba'alawi juga bermasalah. Kitab-kitab yang menunjukkan tentang keabsahan nasab Ba'alawi yang dikarang oleh ulama eksternal Ba'alawi karena ada hubungan pertemanan, kekerabatan, perguruan, sama-sama guru, itu juga bermasalah, harus dikritisi. Di Indonesia yang paling mengkritisi adalah beliau. Tepuk tangan beliau. Dan saya nomor 2, nomor 3-nya saja. Urusan DNA KRT Fakih Wirahadiningrat dan Dr. Sugeng Sugiarto, Prof. Ari Kaim dan lain-lain. Jadi bermasalah. Kula paringi contoh mawon. Mangke menawi wonten sederek muhibin ingkang taksih dereng sadar
Wah, Ibnu Hajar Al-Haytami nggak mungkin salah, nggak mungkin. Imam As-Sakhawi nggak mungkin salah. Syekh Al-Muhibbi nggak mungkin salah, nggak bisa. Ulama sekali berapapun itu bisa salah. Yang maksum itu hanya Rasulullah. Saya bisa buktikan? Bisa. Saya punya kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk versi cetakan dan 3 versi manuskrip. Mesir, Paris, dan Berlin. Semua sama, ternyata Syekh Bahauddin Al-Janadi, pengarang kitab As-Suluk itu salah menulis Al-Qur'an. Al-Qur'an wae iso salah. Nek jare Rama Kyai Haji Marzuki Mustamar, wong nek wis salah 1 2 atau berbohong, batal riwayate. Malsu kuburan 1 2 3 gak ngaku, batal riwayate. Oleh sebab itu saya sering mengatakan Rumel Abbas itu matrukur riwayah, nggak usah digugu. Akeh bujuk ini. Ngeten nggih. Mohon maaf niki forum terbuka. Janjane mboten pengen keras tapi sedikit lunak kula. Nggih. Kula ceramah teng ngarepe jenengan ngeten niki, kula ngombe tangan kiwa. Kula niku pun matruk. Jangan gugu omongan saya. Oh, fasik iki. Ngeten. Ngombe tangan kiwa niki mau. Dados persyaratan nyampe no dakwah niku nggih mboten gampang. Contoh ya napa Syekh Bahauddin Al-Janadi niki setunggal mawon mangke kula tutup. Ketika menyebut dan membaca Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 41 itu dicampur kalian surat Al-Ankabut ayat 58. Quran wae lho salah. Saya kira itu tidak sesuai antara kitab versi cetakan dengan manuskrip, ternyata sama dan tidak dirubah oleh penyalinnya. Yang terakhir hanya dikasih footnote, catatan kaki saja. Lah ini kan Quran nih Pak Bu, kalau sengaja ya berarti jelas-jelas kafir, murtad. Kalau tidak sengaja ya itu tadi namanya ulama sekali sehebat apapun itu pasti ada kesalahan. Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu juga ada kesalahannya. Oleh sebab itu zamannya berbeda lalu dibenarkan oleh beliau Kyai Haji Madzuddin Utsman gitu loh. Syekh Bahauddin Al-Janadi paling pertama dan utama yang dijadikan rujukan oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah. Salah gitu loh. Jadi kalau misalkan pendukung Habib Alawi, Muhyiddin semua, oh nggak mungkin salah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, nggak mungkin salah As-Sakhawi, nggak mungkin salah Habib Ali bin Abu Bakar, nggak bisa. Yang maksum itu cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk anggota PWI dan para santri putra putri, tolong cari 3 kitab saja dulu. Kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Imam Bahauddin Al-Janadi. 2. Kitab Al-Burqatul Musyiqah fi Dzikri Libasil Khirqah Al-Aniqah. Yang ketiga kitab Tabaqatul Khawas. Nanti kalau panjenengan semua para rawuh, Bapak Ibu sedherek sedaya, para kiai, para santri mendengar di media baik diskusi RA ataupun diskusi-diskusi lainnya, baik yang ada di kampus perguruan tinggi, pondok pesantren atau lembaga-lembaga nanti jika diadakannya, maka jenengan harus megang 3 kitab ini. Pasti jelas isinya, okay? Jelas isinya bahwa memang nasab wayang kamakola Asy-Syaikh Yahya Khalil Sakuf, ketua PBNU. Tapi nanti kami usulkan Rois Am PBNU-nya Hadratus Syekh Kyai Haji Marzuki Mustamar. Seandainya ketua Rois Am beliau aman NU, kita nggak perlu berkuar-kuar keliling ke sana kemari untuk menyampaikan, menyadarkan saudara-saudara kita. Nah niki dulu ngeten para rawuh. Ada yang dawuh konco kula Malang, Syekh Ali Jum'ah begini, beda dengan Kiai Imad.
Alim mana? Saya alim Jumat sama Keman. Alim saya alim Jumat toh. Ngoten niku. Ibnu Hajar Al-Haytami begini. Alim mana dengan Keimat? Alim Ibnu Hajar kan. Nah, begini. Nah, terus bagaimana kita berorawuh? Kembalikan kepada yang menjadi keahliannya. Imam Syafi'i kalih Asy'ari, top Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i enggak takhassus di bidang akidah. Imam Asy'ari yang takhassus di bidang akidah. Meskipun levelnya Asy'ari kalah dengan Imam Syafi'i, rujukan umat tentang akidah itu Imam Asy'ari. Ojo ditu. Halo. Nyun sewu, soal nata wirid ketorikoan antara Imam Junaid kali Imam Syafi'i, yang ngetop Imam Syafi'i, tapi yang takhassus di bidang toriko itu Imam Junaid. Maka yang jadi rujukan soal toriko bukan Syafi'i tapi Imam Junaid. Paham mboten niki? Yang takhassus ngurusi hadis teliti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu pengikutnya Imam Syafi'i, tapi meskipun dia hanya pengikut krono khusus takhassus ngurusi hadis, maka rujukan umat tentang hadis itu Imam Bukhari. Clear? Di Indonesia ada kiai yang jabatannya di NU jauh lebih top daripada Kiai Imad, tapi beliau tidak takhassus di bidang nasab, gitu loh. Kiai Imad mungkin hanya pengurus RMI Banten, wong cilik mungkin, tapi takhassus di bidang nasab. Andai tanya fikih mungkin masih kepada beliau, andai tanya kebijakan NU mungkin masih pada beliau, tapi lek tanya nasab yang takhassus itu Kiai Imad. Paham dan nun sewu satu lagi, Gus Suaidi top. Halo, di bidang bangun pondok satunggalane, tapi nggak ngetop, nggak pentol. Meskipun bakul bakso yang biasa nongkrong di situ, ngajinya kalah jauh dengan Gus Suaidi, reputasinya kalah jauh dengan Gus Suaidi, tapi Gus Suaidi nggak takhassus nggak pentol. Lah bakul bakso iku takhassus nggak pentol. Soal bagaimana nggak pentol sing kenyil-kenyil, saya lebih percaya pada bakul bakso. Lalu tentang nasab, orang Mojokerto itu sulit melacak apakah saya keturunan Hayamuruk, sulit. Padahal jeda waktunya masih ini 1446 tahun. Lalu begitu mudahnya aneh keturunan Rasulullah. Sing 700 tahun angel mas. Apa mana sing 1400 tahun, kecuali mau dibuktikan. Itulah. Dibuktikan secara genetik oke. Lalu ada kakak yang berbeda. Kakak terbit tahun 400 Hijriah. Halo, Ahmad bin Isa tercatat anaknya 3. Kakak terbit tahun 900, tercatat Ahmad bin Isa anaknya 4. Kalau ada 2 kakak beda, kakak lawas dan kakak baru, yang asli yang mana? Yang lawas lah. Kok aneh sampai. Kalau saya punya naskah Bukhari, warisan dari Mbah Yud saya, kebetulan kita sama-sama Al-Banteni, mbah saya ke-6 Banten, menantu saya bin Ki Zuhdi bin Ki
Sayyidina Muhammad. Dua kakak beda, yang asli yang lawas. Punya naskah Bukhari Muslim, naskah dari Mbah Yud saya, hadis itu nggak ada. Lalu ada terbit naskah Bukhari baru, tahu-tahu ada tambahan hadis itu. Yang benar yang mana? Yang lawas. Quran kita dari dulu nggak ada surat Al-Pasrpani. Tahu-tahu terbit Quran baru, ada tambahan surat Suratul Pasrpan. Yang asli yang mana? Yang lawas. Dan haram Anda berpikir barangkali itu ada yang nggak tercatat. Ngawur aja. Kenapa? Lihat sekarang itu mungkin nggak tercatat, ada kemungkinan tercatat, ada kemungkinan apa? Ada yang bilang tes DNA nggak bisa jadi bukti syar'i untuk mengisbat nasab. Saya jawab, kalau ada bukti tes DNA saja, you tetap nggak percaya, apalagi tanpa bukti. Logikanya kok aneh-aneh. Basul Masail NU di Solo memutuskan hasil tes DNA memang tidak bisa untuk membuktikan, mengisbatkan nasab seseorang, tapi bisa untuk membatalkan nasab. Nabi Mekah, Said Maliki Mekah, Padebon. Nabi Quraisy, Said Maliki Quraisy, Padebon. Sukunya pada. Nabi Marga Bani Hashimi, Said Maliki Bani Hashim, Padebon. Nabi Fatona, cerdas, pinter. Said Maliki cerdas, alimas, lumayan. Ada kemiripan. Nabi ganteng, abyad musrob ilal humroh, putih kemerah-merahan. Halo, Said Maliki juga ganteng. Nabi sabar, jembar, toleran, hanifah muslimah. Said Maliki jembar dodone mas. Orang kayak Said Maliki begini, karakternya mirip, kealimannya mirip, jembar dodone juga mirip, wajah masuklah, ganteng, gagah, suku pada, marga pada. Said Maliki neka, mon adabuh, kula neka keturunan Nabi, ya gampang dipercayalah. Ini orang bangsanya beda. Nabi Mekah dia Mesir, Nabi Mekah dia Madura, Nabi Mekah dia Yaman. Bangsanya beda, sukunya beda. Halo, Nabi Quraisy dia Hadramaut, Nabi Quraisy dia Habasyah, Nabi Quraisy dia Qahtan, Nabi Quraisy dia Tamim. Weh, marganya Nabi Bani Hashim dia Al-Aidid, Al-Katiri, Al-Pasrpani. Wajah nggak masuk. Nabi ganteng, Said Maliki ganteng, dia nggak ganteng blas. Nabi alim pinter, dia logikanya konyol. Weh, Nabi sabar, jembar dodone, dek ngamuan, takbir prak, terus ngaku keturunan Nabi, dites tak boron, dilacak nasabnya urut satu persatu per generasi tak boron. Buku yang katanya punya anak 4 dites pakai zat karbon,
untuk mengetahui nama keempat itu tintanya umurnya sama apa enggak, kertasnya lebih lawas yang itu apa lebih lawas yang anak 3, dites tak poron, terus ngaku keturunan Nabi bodoh rem aja oneng negara. Kita harus menjaga kemurnian nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya orang yang kita tabaruki pasti qot'i 100% keturunan Nabi. Harus dijaga kemurnian ini. Khawatir kalau nggak dijaga, sembarang orang gampang ngaku keturunan, kadung ditabaruki pol-polan, kadung Gus Adi paringi mobil ben barokah, lah tibae keturunane semprol ya apa. Ngerti mboten iki? Verifikasi itu penting, validasi penting, pelacakan penting, baik pelacakan genealogi ataupun pelacakan naskah penting. Untuk apa? Untuk memastikan fulan qot'i keturunan Nabi. Kita sowan nggak rugi, salaman nggak rugi, sedekah nggak rugi, barokah. Dan memang Nabi meninggalkan untuk umat ini nyuwun sewu 3 jimat. Jimat pertama Quran, jimat kedua sunnah, jimat ketiga keluarga anak cucunya Kanjeng Nabi. Supaya sunnah benar-benar sunnah, bukan maudhu, bukan palsu, maka ulama men-tracking hadis. Dan akhirnya karena hadis kena jarah wa ta'dil, ribuan hadis rungkat. Rungkat itu apa? Dari 100.000 hadis lebih yang akhirnya dinyatakan sahih oleh Bukhari hanya sekitar 4.000-an. Muslim hanya sekitar 4.000-an. Yang rungkat puluhan ribu, dan itu ulama harus melakukan itu. Jangan sampai kadung diyakini sunnah Rasul ternyata sabdanya Abu Jahal, mas. Weh. Quran jimat, Quran mujma' alaih, qot'i, udah nggak ada masalah. Yang kedua sunnah juga jimat. Biar jimat ini benar-benar terjaga, maka ulama melakukan penelitian hadis. Lalu jimat ketiga, setelah berlangsung 1446 tahun, biar nggak mudah, nggak gampang orang ngaku keturunan Nabi, ternyata keturunan semprul. Ditabaruki tak mandi, mas. Nggak mandi itu apa? Tak mandi, ditawasuli tak mandi, wong keturunan semprul. Supaya umat tetap dapat barokah ketika sowan, ketika tabaruk, tawasul, qot'i keturunan Rasulullah, maka juga perlu di tracking. Lah itu tugasnya Ki Imat gitu loh. Woi, mulia apa enggak ini? Mulia untuk memastikan keturunan ini murni, wa yutahhirakum tathira. Dia terus, maaf, panjenengan yang selama ini enggak dianggap keturunan Nabi, tak usah khawatir, Bun. Siapa tahu penelitian Kiai Imad dan kawan-kawan sampean terbukti keturunan Nabi, maka kami enggak ragu hormat neng sampean, enggak ragu mahabbah neng sampean. Ojo kesusu musuhi Kiai Imad. Penelitian ini untuk kamu juga gitu loh. Timbang diragukan terus, timbang maskok fih terus, timbang mukhtalaf fih terus, timbang iltibas terus, ndang dijelas nih, mas. Paham enggak? Kalaupun diteliti ternyata bukan, sampean kudu lilo.
demi menjaga kemurnian anak cucu Nabi, zuriyah Nabi, daripada saya dicantol-cantolkan di situ, keturunan itu jadi enggak murni, mending saya dikeluarkan dari situ enggak apa-apa, demi menjaga kemurnian keturunan Nabi, daripada saya nyantol di situ, zuriyah jadi enggak murni, mending saya dikeluarkan, tapi zuriyah menjadi murni. Nah, yang mau begini berarti ikhlas, kepengin wayutahhirakum tathira. Kalau begini enggak mau, berarti Anda hanya mikir kepentinganmu sendiri, biar tetap disuani umat, biar tetap dimahabbai umat, biar tetap disungkemi umat, biar tetap diparing-paringi. Berarti sampean enggak mikir untuk kepentingan Islam, mikir kanggo awake dhewe. Yo ngaku oleh ngono, Mas, bendang beres. Clear apa enggak ini? Halo, kok sik durung trimo iki piye? Terus kula tambah malih sekedhik. Hari kayak begini masih ada yang ngaku keturunan ke-28. Terus ngitungnya bagaimana? Mbah Yud saya itu lahir 18 sekian, kami nggak tahu. Saya lahir 66. Ternyata lahirnya Mbah Yud dan lahirnya Pucu Buyut itu kisaran 100 tahunan. Sampai nikah umur 25. Halo? Istrimu nikah umur 20. Lalu punya anak pertama umur 26, 28, 30. Madep sini lu. Anakmu, istrimu punya anak, dia umur 21, 22. Jarak antara anak dengan orang tua itu kisaran 25 tahun, 26 tahun gitu loh. Halo? Kalau 100 tahun, nasab keempat. Isim, paham apa enggak ini? Orang nikah itu umur 25, umumnya umur 26, 27, 28 punya anak, istri punya anak umur 21, 22, 23, 24. Kalau di rata-rata pada angka 24, 25, 26. Jarak antara anak dengan orang tua. Karena jaraknya sekitar 25 per nasab. Kalau 4 nasab berarti buyut 100 tahun. Kalau 1000 tahun nasab ke 40, Mas. Paham enggak ini? Sekarang 1400 tahun harusnya nasab 56. Wajar. 1446 harusnya nasab ke 58, wajar. Kalau ada orang aneh keturunan ke 58, lumayanlah masuk. Anak keturunan 57 lumayan masuk. Aneh keturunan 28. Kalau di rata-rata 1446 Hijriah dibagi 28, rata-rata 51 tahun lebih. Masuk akalkah ibumu melahirkan umur 51? Mbah putrimu melahirkan umur 51? Padahal Fatimah umur sebelum 20 sudah punya anak. Ini hitungan nasab yang dibuat-buat, Mas. Cek bercaja, Mas. Belum lagi sekian makam dipalsu, klaim sejarah NU dipalsu, woi. Klaim pahlawan dipalsu, pemalsuan itu kadzib, bohong. Perawi hadis, rungokno, perawi hadis ketahuan sekali bohong, hadisnya palsu. Kalau mereka bukan sekali bohong, tapi berkali-kali bohong, maka dawuhnya haram dipercaya. Apakah dengan tidak mengakui nasab habaib yang ada, tidak diakui bersambung sampai Rasulullah SAW, lalu putus sanad ilmu kita, lalu putus ahlus sunnah wal jamaah kita, seperti yang dikatakan oleh beberapa orang,
bahkan yang mendawuhkan orang yang secara keorganisasian harus kita hormati. Tapi juga dawuh seperti itu. Hadirin rahimakumullah, kula tak cerita didik. Kanjeng Nabi itu mengajarkan Islam kepada siapapun tanpa pandang bulu, dan memang diwajibkan menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyirau wa nadhira. Kami utus engkau Muhammad kanggo kabeh untuk seluruh umat manusia. Ngeten para rawuh. Kalau hanya dari jalur Ahlul Bait, dari riwayat Fatimah kah? Fatimah wafat masih muda, umur likuran. Atau harus riwayat Sayyidina Ali kah? Sayyidina Ali bukan putranya Nabi, menantunya. Atau harus riwayat Sayyidina Hasan Husain yang katanya harus jalur ahlul. Sayyidina Hasan Husain ketika Nabi hidup masih kecil, belum memungkinkan untuk menerima ribuan hadis. Dan nyatanya dalam kitab hadis yang riwayat Imam Hasan Husain juga nggak terlalu banyak. Lalu umur belum tua, Sayyidina Hasan diracun, dibunuh. Lalu Sayyidina Husain dibunuh di Karbala. Kalau ngotot harus riwayat Ahlul Bait, lewat Sayyidina Hasan Husain, beliau berdua pas Nabi hidup masih kecil. Akan meriwayatkan banyak, juga repot di pemerintahan. Akan meriwayatkan sampai sepuh, terbunuh ketika umur belum terlalu tua. Kesimpulannya, lek sampean ngotot ilmu agama harus lewat dzurriyyah Rasul, mungkin hanya sekitar 5 atau 10% sunnah Rasul yang nyampe kepada kita. Padahal perintah Quran ambil semua. Paham apa enggak ini? Loh, harus paham biar enggak fanatik. Woi, paham apa enggak? Berikutnya, ilmu tentang Islam. Nabi benar-benar profesional, enggak melihat suku, enggak melihat nasab. Wong suarane paling apik, sip, fasih. Dari kalangan budak namanya Bilal, diangkat menjadi muadzin. Abu Hurairah meriwayatkan ribuan hadis dari kalangan budak, mas, boro-boro sampai dzurriyyah Nabi. Budak ini, tapi karena top kuat hafalannya, ya dia jadi perawi hadis yang paling banyak. Clear apa enggak ini? Itulah Islam. Halo, serahkan sesuatu hanya kepada ahlinya. Siapa ahli? Imani top, takwa Allah top, khosyatullah top, ilmune yo top, akhlake top, nyun sewu, kapasitasnya juga top. Itu namanya ahlinya. Dan harus ahlu sunnah wal jamaah, serahkan pada ahlinya. Madhab 4, Imam Syafi'i nasabe sapa? Tak oneng bro rawuh. Imam Hanafi nasabe sinten? Woi, nasabe sapa? Tak oneng. Imam Maliki tak oneng. Imam Hambali tak oneng. Imam Asy'ari tak oneng. Imam Maturidi tak oneng. Imam Bukhari Muslim tak oneng. Imam Junaid Al-Baghdadi tak oneng kabeh. Imam Ghazali, kita kepada beliau-beliau belas enggak ngerti nasabnya. Woi, enggak ngerti nasabnya, dan enggak tahu juga sahkah Islam kita.
manut orang yang kita nggak tahu nasabnya itu loh, sah apa enggak? Lah ini harus cari nasab ini, enggak juga kan? Lo ngoten para rawuh, andai dari kajian Kiai Iman lalu terbukti fulan yang selama ini kita yakini dzurriyyah Rasul ternyata terbukti bukan, maka hukum kita ngaji kitab karangan dia seperti kita ngaji Fathul Qorib tanpa harus meyakini pengarang Fathul Qorib keturunannya Kanjeng Nabi gitu loh. Dong apa enggak ini? Lalu aneh kalau dikatakan kalau enggak ngakui sanad ilmumu putus. Di Pondok Lirboyo, Ploso, Sidogiri, di mana-mana, di perpus, kalau ada 1000 kitab yang dibaca, itu yang karangan orang Yaman, nggak ada 1% mas. Ummahatul Kutub fit Tafsir, mulai dari yang kecil Jalalain, Jamal, Sawi, lalu ngalih Al-Munir, Maroh Labid, agak gede lagi Tabari, Qurtubi, Tafsirul Kabir, Lirrazi, dan yang lain-lain. Itu semua non Yaman. Non Yaman. Kutubul Hadis, Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Turmudi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya, Ad-Dailami. Itu orang mana itu? Bukan Yaman, non Yaman. Non Balawi. Nahwu, Jurumiyah, Tuhfah, Imriti, Mutamimah, Kawakibuduriyah, Alfiyah, Ausatul Masalik, Mughni. Terus apa lagi? Ibnu Hisham, Jami'ud Durus, Alkitab karangan Imam Sibawayh, ditambah Al-Khalil Al-Farahidi, semuanya non. Ibnu Malik As-Spanyoli, Al-Andalusi, berarti tafsir Qurtubi, Cordoba, As-Spanyoli mas. Ngaji teko ulama Spanyol ini sah mas. Kok sempit amat mikir. Fikih, wadeh, apa lagi? Mabadi' fikhiyah, takrib, safina, sulam, kasyifah. Fathul Qorib, Bajuri, Tanwirul Qulub, Qalyubi, Bughiyah, Nihatul Muhtaj, Wahab, Mu'in, Nihatul Zain, dan segala macamnya. Wong ndi kuwi sing ngarang? Halo. Halo. Tasawuf adalah 1-2 Yaman. Nggak ada 1% dari ribuan kitab. Masuk akalkah gara-gara nggak ngakuin nasabnya yang 1% ini, lalu yang 99% jadi batal semua? Abu Darem aja. Paham nih? Bukan masalah rungkat mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.